Selamat menikmati video dari saya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Aman kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Jake yang mulai membaca isi dari buku harian ayahnya. Tanggal 10 Juni, sudah 2 tahun sejak aku jadi wali kota Baran. Dan jika dibandingkan dengan saat kota ini disebut kota alkohol, Uday, narkoba ini adalah perkembangan besar. Dan semua ini berkat aku, para warga, serta rekan bisnisku, Mark. Jadi sekarang, sisa 2 tahun masa jabatanku. Maka aku akan pastikan di sisa masa jabatan ini, akan kubuat kota ini menjadi lebih baik lagi. Tanggal 2 Juni. Bahkan setelah menyergap organisasi jaringan narkoboy yang cukup besar, jumlah narkoboy di jalanan tidak turun di bawah level tertentu. Jadi aku yakin ini bukanlah perbuatan pengedar narkoboy individual. Pasti ada sebuah organisasi di belakangnya. Tanggal 22 Agustus, 1,5 bulan ini, aku sudah menangkap dan menginterogasi hampir 100 pengedar individual dan hasilnya mengejutkan. Tak ada yang tahu narkoboy siapa yang mereka edarkan. Hal itu membuatku kebingungan dan bertanya, sebenarnya sebesar apa organisasi ini? Jadi meskipun aku tak tahu tingkatan organisasi ini sejauh apa, tapi rasanya paling tidak perusahaan besar atau politikus kuat telah terlibat. Dan sepertinya aku harus membicarakan ini dengan Mark. Tanggal 24 Agustus, aku bicara dengan Mark semalaman. Tapi ada yang aneh, karena Mark seperti sudah tahu apa yang kuselidiki, jadi aku memutuskan untuk menyuruh seseorang untuk mengawasinya. Tapi jika dugaanku salah, aku akan minta maaf kepadanya. Namun, tiba-tiba saja, Jake terkejut saat membaca tulisan selanjutnya, hingga membuatnya tak kuasa untuk melanjutkan membaca buku harian itu. Yang membuat Oscar pun menggantikannya untuk membaca buku harian itu. Tanggal 1 September, Mark Sweet bajingan itu adalah biang keroknya. Dia bahkan seorang eksekutif di kartel narkoboy terbesar di Kekaisaran Happy End. Hal itu membuatku ingin menarik kerahnya dan menuntut jawabannya, tapi harus kutahan, karena masa depan 600.000 warga Baran bergantung kepada pilihan dan tindakanku. Tanggal 18 September, besok pusat rehabilitasi kecanduan narkoboy akan dibuka. Dan malam ini sebelum upacara pembukaannya, aku punya jadwal pertemuan pribadi dengan pejabat pemerintah dari Istana Kekaisaran. Kalau aku bisa melewati malam ini dengan selamat, aku akan bisa menghapuskan happy end sepenuhnya. Dan semua ini demi esok hari yang lebih baik di Baran. Jadi itulah tulisan terakhir dari buku harian ini. Namun dengan merasa sangat sedih, Jake mengatakan bahwa tanggal 18 September adalah hari peringatan kematian ayahku. Paman Mark bilang dia pasti akan menangkap pelakunya, dan dia juga bilang akan melanjutkan keinginan ayahku. Bahkan dia memintaku agar tidak cemas dan menenangkanku di depan makam ayahku. Dan sekarang terungkap bahwa dia adalah seorang eksekutif di kartel narkoboy. Enggak, ini nggak mungkin. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku dan ayahku? Melihatnya, Oscar mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa Mark pasti akan mendapatkan harga dari apa yang telah ia lakukan. Namun Jake merasa hal itu tidak akan bisa dilakukan karena ia tahu sekali seberapa besar pengaruh Mark di kota ini. Oscar memintanya untuk jangan menyerah dulu, karena aku akan memastikan untuk mewujudkan hal itu untukmu. Mendengarnya, Jake bertanya, apakah kau benar-benar akan membantuku? Oscar mengiyakannya dan berkata, "Hei, apa kau pikir kami adalah mage dari 4 Magic Tower utama tanpa ada alasan di baliknya?" Namun Killian memperingatinya karena situasi ini jauh lebih buruk dari yang telah mereka pikirkan. Dan jika ini dibiarkan, BCB sekota Baran akan jatuh ke tangan kartel narkoboy. Oscar mengatakan bahwa sekarang ini bukan hanya masalah Baran lagi, karena meskipun di Baran ada 600.000 warga, tapi ada lebih dari 30 juta turis berkunjung setiap tahunnya, dan angka itu bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Jadi kalau sampai Mark Sweet sebagai wali kota menjadikan para turis itu pecandu narkoboy, menurutmu apa yang akan terjadi? Killian menjawab, mereka akan kembali ke kota asalnya sebagai pecandu, dan narkoboy akan menyebar secara terus-menerus di seluruh penjuru negara. Yang berarti, buku harian ini adalah senjata satu-satunya untuk menghentikan pemilunya. Oscar membenarkannya dan mengatakan bahwa ini adalah kuncinya. Dan pertanyaan yang paling penting, kapan Mark Sweet akan bergerak?
Killian mengatakan bahwa Mark telah mengincar kursi wali kota selanjutnya. Jadi dia tak bisa membiarkan warga tahu soal ini. Maka jika perhatian warga fokus kepada satu titik akan bagus, kalau mereka tak akan peduli dengan apa yang akan terjadi di mansion ini. Mendengarnya, Oscar bertanya, apakah ada waktu seperti acara skala kota yang membuat Jake mengatakan bahwa hal itu ada. Dan itu akan dilaksanakan malam ini. Ada pesta di kota untuk rakyat, bahkan akan ada kembang api besar. Hal itu membuat Killian berpikir bahwa pasti serangan akan datang malam ini. Dan Oscar juga setuju dengan hal itu, jadi mereka harus segera memasang jebakan sebagai pencegahan sekarang juga. Namun Killian bertanya, bukankah lebih baik kita evakuasi Tuan J karena ini masalah yang besar jika kita melakukan konfrontasi langsung. Apalagi ini adalah kasus di mana kita membutuhkan bantuan dari luar. Mendengarnya, Oscar memujinya karena ia nampak cukup tahu untuk menilai situasi ini secara realistis. Namun tiba-tiba saja Jake mengatakan bahwa ia menolak untuk pergi dari sana. Karena kalau ia sampai pergi sekarang, apakah mungkin ia akan mendapatkan kesempatan lagi untuk membalaskan dendam ayahku, dan kurasa kesempatan itu tidak akan pernah tiba lagi. Jadi jika menurut kalian ini terlalu berbahaya, aku akan membatalkan kontraknya dan menghadapi mereka sendirian kalau diperlukan. Melihat Jake yang sampai ingin bertindak sejauh itu, membuat Oscar dan Killian mengatakan bahwa meskipun ini sedikit mengecewakan, tapi kami pasti tidak akan meninggalkan Tuan Jake, apalagi Anda telah menyewa kami dan mempercayai kami. Hal itu membuat Jake terharu dan berterima kasih kepada Oscar dan Killian. Namun Oscar memintanya untuk menyimpan ucapan terima kasih itu setelah kita berhasil menjalankan misi ini. Lalu Oscar bertanya, apakah kau punya alat komunikasi di tempat ini? Jake mengiyakannya, tapi alat komunikasi di luar sedang terganggu karena ada pemeriksaan keamanan di Baran sejak kemarin. Tapi sekarang aku tahu hal ini telah direncanakan oleh orang-orang brengsek itu. Mendengarnya, Oscar kembali bertanya, kalau begitu apakah kau punya calling crystal orb? Jake mengatakan bahwa ayahnya dulu sering mengoleksi barang antik, jadi mereka memiliki satu. Tapi memangnya apa yang Anda ingin lakukan dengan benda itu? Oscar mengatakan bahwa mereka membutuhkannya, dan di mana letak benda itu. Dengan kebingungan, Jake pun menunjukkannya dan menjelaskan bahwa ia telah meminta benda itu dari ayahnya, karena ia suka dengan bentuknya yang indah. Namun saat Killian ingin mengatakan sesuatu, seketika ia langsung dibungkam seperti warga di Konoha oleh Oscar. Lalu Oscar yang melihat benda itu dalam keadaan yang masih bagus, merasa senang dan ingin langsung menggunakannya. Namun melihat Oscar yang bisa menggunakan benda itu, membuat Killian bertanya, sejak kapan kau belajar menangani crystal orb? Karena aku bahkan hanya melihat relik ini di buku. Oscar beralasan bahwa ia mempelajarinya karena bosan, dan ia juga tidak menyangka bisa memakai ilmu itu sekarang. Padahal sebenarnya Oscar telah menguasainya di kehidupan sebelumnya. Dan Oscar juga cukup terkejut karena benda itu telah berubah menjadi relik, padahal beberapa dekade yang lalu ini adalah teknologi mutakhir. Lalu setelah Oscar selesai menggunakan benda itu, Killian bertanya, apakah pesannya telah terkirim? Oscar membenarkannya, tapi saat Killian mengatakan bahwa ia berharap para elder bisa datang tepat waktu, Oscar malah terlihat kebingungan, dan kemudian sembari tersenyum, ia mengatakan bahwa sebaiknya mereka cepat datang. Lalu scene berpindah ke Departemen Manajemen Calling Crystal. Terlihat ketua Departemen Manajemen Calling Crystal yang sudah merasa mengantuk, tiba-tiba saja dipanggil oleh anak baru sekaligus anggota termuda dan satu-satunya anggota yang ada di sana. Ia bertanya, apa tugas sebenarnya kita bekerja di sini? Karena aku merasa Anda tidak mengajariku apapun, ujarnya, yang sembari mengeluh di dalam hati. Ini sudah hari ketigaku bekerja di sini, tapi bosku hanya terus menguap. Meskipun kata orang, pekerjaan pemerintah memang nyaman, dan bahkan bisa tidur saat rapat. Lalu sembari menguap, ketua departemen bertanya, apa kau tahu sesuatu tentang departemen ini? Dengan semangat ia mengatakan bahwa dulu ratusan orang bekerja di sini, jadi sebuah kehormatan bisa bekerja di departemen bersejarah ini. Mendengarnya, ketua departemen mengatakan, wah, kau pintar menjilat seperti pejabat Konoha. Jadi saat orb ini mulai bersinar, akan muncul angka-angka di dalamnya. Dan tugas kita adalah untuk menuliskan angka itu, kemudian menafsirkannya. Hal itu membuat pegawainya merasa bahwa pekerjaan ini membosankan. Namun dengan percaya diri, ketua departemen menjelaskan bahwa memang sekarang terasa seperti itu. Tapi sebelumnya, ada alat komunikasi Magitek. Benda ini menghubungkan seluruh dunia, bahkan itu bisa disimpan di tas. Dulu kami membawa orb portable yang lebih kecil. Jadi saat kau mengirim angka unikmu ke orang yang mau kau hubungi, orang yang menerimanya akan berpikir,
Wah, dia mencariku lalu orang itu akan datang menemuimu. Hal itu membuat pegawainya bertanya, apakah memang ada versi yang segenggaman tangan? Ketua departemen menjawab, Orb Portable punya batasan digit angka yang bisa kau kirim. Tapi untuk yang versi ini, tidak memiliki batasan. Mendengarnya, pegawainya kembali bertanya, lalu kalau itu hanya sebuah angka, kenapa harus membutuhkan alat yang bisa menulis begitu banyak angka? Dengan semangat, ketua departemen balik bertanya, apa kau tahu tentang kode? Itu adalah saat kau menggabungkan angka yang dikirimkan melalui orb untuk membentuk kalimat. Makanya ini dipakai untuk mengirimkan kabar dengan cepat saat masa perang. Hal itu membuat pegawainya menyimpulkan dan bertanya, berarti tugas kita adalah mengirimkan pesan. Ketua departemen mengiyakannya dan mengatakan bahwa seseorang akan mengirimkan angka, lalu kita tafsirkan menjadi kalimat, kemudian melaporkannya ke atasan. Jadi karena tempat ini terhubung langsung dengan istana kekaisaran, maka kode Krytel Orb adalah rahasia besar, dan hanya Master Tower keluarga Duke atau kepala klan pedang terkenal yang mengetahui kode ini. Ya meskipun begitu kita sudah tidak menerima pesan sekalipun sejak 18 tahun yang lalu. Makanya staf kita dikurangi begitu banyak, dan sejujurnya aku tak menyangka akan dapat anak baru sekarang ini. Namun tiba-tiba saja pegawainya terlihat terkejut dan mengatakan, ketua orb yang ada di belakang Anda menyala. Dengan merasa tidak percaya, ketua departemen pun menoleh dan seketika dikejutkan karena orb itu yang benar-benar menyala. Lalu dengan cepat mereka pun langsung mencatat angka yang muncul dari orb itu, kemudian mereka mulai menafsirkannya, yang akhirnya tersusun kalimat Kota Baran sedang dalam krisis dan kemungkinan besar akan segera diambil alih oleh kartel narkoboy terbesar di kekaisaran. Organisasi Happy End. Jadi sekarang skenario pengedaran narkoboy ke seluruh negara sedang berlangsung. Malam ini di titik penting, membacanya dengan panik. Mereka pun langsung melaporkan hal ini kepada Biro Keamanan. Lalu scene kembali berpindah ke Mansion Buzz. Hoover di hutan sekitar. Terlihat beberapa orang yang sedang mengendap-endap, dan salah satunya bernama Oma level 4 Komandan Aliansi Mercenary. Mengatakan bahwa mereka memiliki waktu 5 jam untuk mencuri dokumen terenkripsi di dalam mansion. Namun tiba-tiba saja orang di belakangnya yang bernama Samuel level 4 Kapten Mercenary bertanya, kenapa mereka masih diam saja? Padahal CCTV telah dimatikan. Tapi Oma mengatakan bahwa ia memiliki rencana sendiri, jadi ikut saja. Mendengarnya, Samuel merasa tidak setuju dan mengatakan bahwa kau bukanlah pemimpin misi ini. Jadi kami akan bergerak sendiri. Namun di sisi lain kelompok mercenary Jackson juga memutuskan untuk bergerak sendiri. Ujar Jackson level 4 Captain Mercenary. Melihat hal itu membuat Oma berpikir, apa gunanya mengumpulkan 152 mercenary? Tapi karena 10 kantor mercenary berbeda, yang tak punya koordinasi berkumpul di satu tempat, pengaturannya menjadi sangat kacau. Apalagi para kapten level 4 yang membuat ini menjadi masalah besar, karena mereka memiliki ego masing-masing. Namun para anggota tim Omar protes, karena merekalah yang telah mematikan kamera pengawas, tapi malah kelompok lain yang bergerak terlebih dahulu. Mendengarnya, Oma meminta pasukannya untuk tenang, karena dari awal ia telah menduga hal ini. Apalagi putri penyewa bahkan memasang bounty 300.000 bells kepada Magi Killian itu. Jadi mereka pasti akan lebih semangat. Namun mendengar hal itu malah membuat pasukannya meminta agar segera pergi ke sana, karena hadiah yang ditawarkan oleh Ara Sweet sangat besar, dan bisa mereka hanya mendapatkan bagian buruknya saja, tanpa mendapatkan imbalan yang bagus. Hal itu membuat Oma memutuskan untuk mulai bergegas menuju ke mansion. Namun, saat salah satu pasukannya berjalan dengan semangat, tiba-tiba saja ia dikejutkan karena mendengar suara teriakan pasukannya. Dan saat Oma melihatnya, ia kembali dikejutkan karena melihat kondisi pasukannya yang telah kehilangan salah satu kakinya. Hal itu seketika membuat Oma meminta pasukannya untuk waspada, karena ada jebakan di tanah. Namun saat Oma sedang mengatur pasukannya, ia kembali terkejut, karena salah satu pasukan memberitahu bahwa Kapten Jackson telah mati. Hal itu membuat Oma tidak bisa mempercayainya. Namun saat ia sedang sangat kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba saja ia mendengar teriakan dari pasukannya yang mengatakan bahwa ranjau-ranjau itu aktif sendiri tanpa ada yang memicunya, dan dengan begitu ada beberapa pasukannya yang harus tumbang. Melihat keadaan yang makin tidak bisa dikendalikan, Oma meminta semua pasukan untuk segera pergi dari sana dan menuju ke mansion. Namun salah satu pasukan di samping yang sedang menyarankan untuk bersembunyi, agar tidak ditemukan malah terkena serangan dari jebakan itu. Lalu dengan cepat orang-orang pun langsung berlari menuju mansion,
seperti yang telah diperintahkan oleh Oma. Tapi tanpa mereka sadari, Killian telah memantau mereka sejak lama dan melihat situasi yang sudah sangat menguntungkannya. Ia pun langsung terjun ke bawah dan memotong-motong tubuh para mercenary dengan sangat cepat hingga membuat salah satu pasukan mercenary mencoba bersembunyi di balik pohon dengan gemetaran. Namun saat suasana mulai sunyi, membuat pasukan itu berpikir bahwa Killian telah pergi dan ia pun mencoba melihat ke sekelilingnya. Tapi saat ia sedang fokus memperhatikan kondisi di sekelilingnya, tiba-tiba saja ia merasa ada darah yang menetes dari atasnya. Dan saat ia melihat ke atas, benar saja Killian telah berada di atasnya sembari menatapnya dengan sangat mengerikan. Melihat hal itu, pasukan itu pun langsung mengarahkan senjatanya dan menembakkan pelurunya dengan sepenuh tenaga. Namun, dengan sangat mudah, Killian berhasil memblokir peluru-peluru itu dan mengatakan bahwa ada satu hal yang ia sangat benci. Itu adalah bau bubuk mesiu di hutan yang suci. Lalu Sin berpindah ke Oscar yang sedang fokus untuk mengendalikan jebakan-jebakannya. Dan ia berpikir bahwa ini menghabiskan begitu banyak mana. Dan aku telah menanam Magic Thermal Vision ke mataku untuk mengidentifikasi penyusup di hutan. Kemudian dengan cepat membuat wind bullet jarak jauh untuk menembak mereka, atau bahkan menggunakan wind sniping. Ya, memang hal ini efektif. Tapi mantra ini memakan begitu banyak mana dalam jumlah besar setiap digunakan. Tapi meskipun begitu, aku telah berhasil melumpuhkan 67 orang, jadi kurasa ini sudah cukup untuk merasa puas. Lalu diiringi dengan kembang api yang mulai diluncurkan, Oscar memutuskan untuk menggunakan mantra Mana Overview untuk melihat posisi rekannya, sekaligus posisi musuh. Terlihat titik biru yang merupakan Killian, dan titik orange yang merupakan pengawal Jake. Dan untuk pengawal lainnya sedang melindungi Jake, dimensionnya. Jadi, sekarang ada sekitar 50 musuh yang sedang melarikan diri. Maka dengan begini, apakah pertempuran ini telah berakhir? Namun tiba-tiba saja, Oscar dikejutkan karena melihat musuh yang berbalik arah dan kembali menuju ke mansion. Hal itu membuat Oscar kebingungan, karena kenapa mereka masih ingin kembali, bahkan setelah diteror di hutan. Apalagi kecepatan bergerak mereka yang begitu tidak wajar, karena seharusnya mereka sedang dalam kondisi kelelahan. Jadi dengan begini, pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Lalu Sin kembali berpindah ke Killian yang menyadari bahwa aroma bubuk mesiu sudah menghilang. Jadi apakah orang itu telah melarikan diri? Namun tiba-tiba saja ada yang memanggilnya dari samping, dan saat ia menoleh, itu ternyata adalah dua pengawal. Jake yang membuatnya menanyakan kondisi mereka berdua. Dengan senang, dua pengawal itu mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengusir 150 musuh hanya dengan 4 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah kemenangan telak. Tapi tiba-tiba saja Killian dikejutkan karena melihat pasukan musuh yang kembali menyerbu. Hal itu membuatnya memperingati mereka agar bersiap untuk kembali bertarung. Lalu sembari melawan pasukan itu, Killian berpikir bahwa orang-orang ini seharusnya tidak akan kembali jika mereka memiliki akal sehat. Jadi apakah mungkin mereka telah memakan semacam narkoboy? Namun, saat salah satu orang menggigit kakinya, seketika membuat Killian menyadari bahwa hal ini mirip sekali dengan teknik yang telah digunakan si pengkhianat itu kepada kepala suku. Tapi saat Killian ingin membantu pengawal Jake dari serangan orang-orang yang sudah menjadi gila, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggilnya, yang membuatnya langsung tersentak dan menyadari bahwa itu adalah Kaya Lockwood. Lalu sembari berjalan dan mengeluarkan kekuatannya, Kaya Lockwood mengatakan bahwa sudah sekitar 4 tahun kita tidak bertemu ya. Namun Killian malah menanyakan, kenapa pengkhianat sepertimu berada di sini? Hal itu membuat Kaya Lockwood tertawa karena apa-apaan panggilan pengkhianat. Kau sungguh kejam sekali. Killian membalas, jadi apakah benar kaulah yang telah mencuri King Mark dari kuil hutan dan membuat kepala suku yang mencoba menghentikanmu kehilangan akalnya? Namun Kaya Lockwood hanya tersenyum yang membuat Killian semakin kesal dan kembali menanyakan apakah itu semua benar. Karena aku perlu mendengar hal itu langsung darimu. Apalagi Kaya Lockwood yang kukenal tidak seperti ini. Karena meskipun ia memiliki sikap yang buruk, tapi ia telah menjadi kepala prajurit saat masih berusia 18 tahun. Ia juga seorang warrior terkuat dan paling dihormati di hutan, bahkan tahu tugas apa yang harus dijunjung tinggi. Seorang idola bagiku. Tapi kenapa kau malah melakukan hal itu? Kenapa? Apa alasannya kau sampai membuat kepala suku kehilangan kewarasannya dan menjadi maniak tempur, hingga membuat ia harus berakhir di tangan para prajurit hutan yang begitu ia sayangi? Kau benar-benar membuatnya tidak memiliki pilihan selain menemukan ketenangan abadi. Namun melihat Kaya Lockwood yang masih terdiam, membuat Killian berujar di dalam hati. Hei, setidaknya bantahlah dan katakan bahwa semua itu hanyalah salah paham. Jadi kalau kau berkata begitu,
Meskipun akan memakan banyak waktu suatu hari nanti, mungkin kau bisa kembali. Kami terima. Tapi harapan itu seketika sirna saat Kaya Lockwood membenarkannya dan mengatakan bahwa memang ialah yang telah melakukannya. Tapi memangnya kenapa dengan hal itu? Namun, Killian bertanya kenapa kau sama sekali tidak membantahnya. Dengan tersenyum, Kaya Lockwood mengatakan bahwa ia tidak memiliki alasan untuk membantah hal ini. Jadi kenapa aku harus membantahnya? Mendengarnya, membuat Killian sudah tidak bisa menahan emosinya dan berteriak. Hei, kepala suku yang kau buat gila harus mati secara memalukan di tangan orang-orang yang paling ia sayangi dan bahkan bukan di medan tempur yang sebenarnya. Namun, Kaya Lockwood hanya mengatakan, wah, sungguh tragis sekali ya, yang langsung membuat Killian sudah sangat kesal dan memasang kuda-kudanya sembari berkata, Sherlock tak parani. Hal itu membuat Kaya Lockwood bertanya, apakah kau sekarang akan menyerangku? Tapi bukankah kau sudah merasakan jarak di antara kekuatan kita? Namun dengan percaya diri, Killian mengatakan bahwa hal itu tidak penting dan prajurit hutan tidak pernah mundur. Yang membuat Kaya Lockwood mengatakan, dasar adikku yang bodoh. Terkadang kau harus mundur dan kabur, karena begitulah caramu bisa bertahan hidup dengan bijak di dunia ini. Namun Killian tidak menerimanya karena ia telah berpegang teguh kepada ucapan ayahnya yang menjalani hidup bukan dengan cara orang bijaksana, melainkan hidup dengan cara seorang prajurit. Tapi hal itu malah membuat Kaya Lockwood mengatainya, kau sungguh orang hutan gila. Kau yakin tidak mau pergi ke temanmu? Karena, bukankah Oscar itu kuat? Jadi dia pasti tidak akan kalah kalau melawan boneka seperti itu. Namun Killian sudah tidak peduli dengan omongannya dan langsung menerjang maju ke arahnya. Lalu terlihat kedua pengawal Jake yang sedang berlari dari kejaran orang-orang yang telah berubah menjadi gila. Tapi sayangnya, salah satu dari mereka malah tersandung dan langsung berteriak agar temannya menolongnya. Melihat hal itu membuat pengawal itu kebingungan dengan keputusan apa yang harus ia ambil, tapi saat ia mengingat bahwa rekannya itu telah berjanji kepada putranya untuk jalan-jalan setelah misi ini selesai, membuat orang itu memutuskan untuk membantu rekannya itu. Tapi saat ia sedang berlari ke arah rekannya, tiba-tiba saja ada salah satu musuh yang meloncat dan akan segera menerkamnya. Hal itu membuatnya sedikit menyesali pilihannya karena mencoba untuk melakukan apa yang tidak mungkin bisa ia lakukan. Don't be continued, udah mentok, jadi saya akan upload alur cerita yang lain dulu, sembari menunggu komiknya up 2 chapter dan bisa dibuat video 20 menit. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.